Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun ikhwah fiddin azanallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita aturkan kepadanya. Salawat salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita aturkan sisi syukuran kita yang lain dengan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pujian kita haturkan kepada Allah yang dengan sebab nikmatnya amal soleh semakin sempurna. Nikmat yang masih begitu mengalir deras pada kita sampai kesempatan kali ini. Sejak kita diberikan kesempatan masih hidup, dan ini mahal sekali. Ketika orang mati lalu ingat tentang kehidupannya, apa yang paling mahal? Hidup di dunia. Orang sudah pindah ke alam kubur ketika mereka meniti-niti dirinya tentang manfaat. Apa yang paling manfaat? Kesempatan hidup di dunia. Nggak ada kenikmatan yang paling nikmat kecuali kesempatan hidup di dunia. Ini dirasakan oleh mereka yang sudah mati. Kenapa? Karena orang sudah mati itu tidak beramal lagi, dan mereka mulai mendapatkan balasan. Dan apa yang diperbuat belum mencukupi. Orang kafir minta pada Allah Ta'ala, Rabbirji'un, ya Allah pulangkan saya ke dunia. Dunia yang mereka cari bukan untuk menikmati kesuksesannya, makannya, kejayaannya atau apa, tetapi untuk beramal soleh. Yang dia mengatakan, la'alli a'malu solihan fima taraktu, saya akan beramal soleh yang saya telantarkan. Ini kira-kira waktu kita banyak manfaat atau banyak yang kurang manfaat? Coba kita hitung 24 jam. Sejak kemarin jam segini, sekarang jam segini juga. Kalau kita total manfaatnya sama ndak, banyak yang mana? Padahal itu nanti akan ditanya, waktumu habis untuk apa? Dan itu barang yang paling mahal. Biasanya kalau barang itu mahal, lek ngopeni tenanan. Nggih mboten? Barang lek mahal jan lek ngopeni tenanan. Beli baru apa gitu, lek ngelus-ngelus jan ra karu-karuan. Kenapa? Karena dia menilai itu sesuatu yang sangat bermanfaat. Waktu itu kan sangat bermanfaat.
Makanya kita harus minta pada Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik antara pemahaman dan kenyataan terbukti tentang pentingnya waktu dan bisa memanfaatkan, bukan sebatas kita paham waktu itu penting, tapi juga wajib diwujudkan apa? Manfaatnya besar dan segera diraih, dan kita memperbanyak doa. Apa di antara doanya? Allahumma arina haqqo haqqon warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaban. Ya Allah, tolong tampakkan kepadaku yang hak itu hak, benar itu benar, baik itu baik, ada rasa suka, sangat gembira, dan bisa memaksimalkannya. Demikian juga tampakkan kepadaku batil itu batil, ada rasa benci, pengen lari, dan bisa meninggalkannya. Doa itu butuh kita ulang-ulang, karena selama ini kita mencari ilmu, ketika kita sudah tahu jalan kebaikan, pernahkah kita kangen begitu? Gak patek gitu. Demikian juga ketika kita tahu kejahatan, adakah selama ini ada rasa sangat benci begitu? Kayaknya masih biasa-biasa. Ini menunjukkan taufik itu belum masuk pada diri kita. Hidayah bentuknya ilmu, bentuknya pengetahuan, semisal 5 tambah 5 itu 10, lebih mudah dipahami. Gimana? Tapi untuk bisa mewujudkan, ketika sudah tahu matematik kemudian bakulan badi, apa setiap orang yang ngerti ilmu matematik mesti bakulan, mesti badi? Belum tentu. Orang yang punya ilmu bisa mengamalkannya. Makanya waktu itu penting sekali. Yang itu juga dituntunkan kita minta pada Allah Ta'ala, waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah saya masih sempat hidup ini untuk fungsinya nambah-nambahi di dalam tabungan kebaikan. Itu supaya banyak kita minta. Apa? Kalau kita nggak minta, kita walau tahu itu belum tentu bisa. Karena wong kafir tahu itu banyak sekali. Yahudi pinter mboten? Wah, pintere pol. Nguasai bahasa Arab mboten? Pol. Bisa ngarang kitab ndak? Luar biasa. Tapi kenapa mereka tetap Yahudi, tetap Nasoro? Pada mereka sudah tahu dan menguasai bahasa Al-Quran. Jawabnya, hidayah taufik itu ndak gampang. Kalau kita punya keduniaan itu siapa-siapa rata-rata masih punya, tapi hidayah taufik ini istimewa. Yang itu nanti akan kita bawa mati, menjadi teman kita dalam kubur. Siapa yang menemani kita dalam kubur? Rumah mewah, keluarga ganteng ayu, jabatan sing nganti bintang piro begitu, nganti pusing diobati bintang 7, dan macem-macem nggak kita bawa, nggak kita bawa. Makanya yang kita bawa adalah waktumu habis untuk apa? Bila jawabannya untuk amal soleh, itulah yang bermanfaat. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang soleh. Ayo ikhwah, azan subhanahu wa ta'ala, Sya'ban sudah dapat separuh. Allah melongok pada hamba-hambanya untuk diberi ampunan skala tahunan dengan 2 syarat: akidahnya bersih dari noda syirik, berarti bertauhid, pergaulannya bersih dari sahna permusuhan. Semoga akidah kita kokoh, pergaulan kita baik, kita suka memberi, dan kita tidak merepotkan pada orang lain, termasuk memberi maaf, dan juga sering kita minta maaf. Apabila akidah kita benar, Allah saja yang kita sembah, kita ibadahi, kita tunduki, sesembahan batil kita buang. Ketika kita menghamba, cara Allah saja yang kita pakai.
Makanya itu wajib mencari ilmu dulu. Demikian juga bertumpunya harap semata hanya kepada Allah saja, karena yang bisa memenuhi hajat hamba hanya Allah. Itu namanya bertauhid. Lalu pergaulan kita bersih dari noda-noda kesyirikan. Apabila itu punya, nanti mendapatkan hak ampunan ketika kita berada di pertengahan bulan Sya'ban. Sehingga itu nanti kita bisa menjadikan modal untuk menghadapi Ramadan. Ketika kita masuk Ramadan bersih dari noda kesyirikan, permusuhan, insya Allah fadilah Ramadan yang kita beramal saleh nanti akan dimudahkan. Perkara yang kita wajib waspada, ternyata mendekati Ramadan jaring-jaring kesyirikan itu malah rame di mana-mana. Apa simbolnya? Jaring kesyirikan banyak dipasang di mana? Di kuburan. Jaring kesyirikan banyak dipasang di mana? Di kuburan. Napa acara itu yang wonten kuburan? Memetri basa Jawa nih. Napa terjemahane? Caos dahar, memberikan hidangan makanan. Sinten sing dicaosi? Leluhur sing sampun meninggal. Napa ingkang dipun caos nih? Mungkin daharane dalam bentuk menu makanan istimewa, atau pahala istimewa dari amal solehnya, entah baca Qur'annya, kalimat tahlilnya, ditransfer untuk orang yang mati. Itu sing dicaos nih, itu namanya memetri caos dahar. Itu banyak terjadi mendekati Ramadan. Ramai nggak kira-kira di kuburan menjelang Ramadan? Untuk apa setelah mereka itu dicaosi dahar? Jawabnya sebagai tempat penitipan doa, lumantar panjenengan sing sampun sumari. Dengan lewat perantaraanmu yang engkau telah meninggal. Sing tiang Jawi mastani tiang ninggal niku napa? Wafat napa mati napa jenate napa suwargi. Sing dadi unen-unen Jawa istimewa, mati napa wafat napa meninggal napa jenate napa suwargi. Jane limo niki sinonim, jane limo niki lafadznya beda tapi maknanya sama. Tapi yang tren yang dipakai basa Jawa, kata yang mana? Suwargi. Napa sih suwargi niku? Jenate niku jane napa? Jannatun, bahasa Arab to niku nggih ya. Nah sekarang kita koreksi, betulkah orang yang mati itu jenate wis disjannah, wis suwargi, ada di surga? Belum. Itu di masa penungguan. Habisnya dunia sebelum terjadinya padang mahsyar, itu masa penungguan. Di sana ada nikmat kubur atau siksa kubur. Dan orang mati itu tidak mati, cuma pindah alam saja. Dan itu kita bisa merasakan ketika mimpi. Makanya ketika senang ya nganti wonten sing ngadus barang nggih. Tiang mimpi lek seneng nganti napa? Nganti adus barang. Tapi lek nganti susah iso kecemut muduk kok amben. Mengkis-mengkis jarake dikejar anjing atau yang semisal. Itu rasa yang bisa dirasakan ketika orang itu berada dalam kubur. Ada kemiripan. Di sana ada nikmat dan juga ada siksa. Dan itu belum ketemu dengan Allah. Tak sing ibadah mboten tiyang wonten dalam kubur? Mboten. Saged kolingan mboten kira-kira? Napa mengke dipun caosi handphone kolingan ing alam kubur ngoten nggih? Pasang kabel. Jelas tidak bisa. Jadi gak bisa sambung, mereka agak mendengar, mereka sudah tidak beribadah,
mereka belum ketemu dengan Allah, loh kok ndadak dititipi? Aneh mboten? Sementara mereka yang sudah mati kalau memang pengen beribadah itu pengen pulang ke dunia. Baca di Al-Mu'minun sekitar 100. Rabbirjin, ya Allah pulangkan saya ke dunia. La'ali a'malu sholihan fima taraktu, saya pastikan saya akan beramal soleh yang saya tinggalkan. Pengen pulang ke dunia. Lho sing mati mawon pengen mulih. Sing jek urip karek ndonga kok dadak malah titip wong mati panggih simpang jalan. Kapan cetuke ngoten niku lagi. Simpangan mboten? Simpang jalan kapan cetuke? Gitulah manusia banyak dipermainkan setan. Menjelang Ramadan malah habis-habisan. Mengatasnamakan katanya amal soleh, katanya birrul walidain. Makanya bila kita punya ilmu, kita nanti bisa paham, tidak jadi korban. Tapi bila kita nggak punya ilmu, wah ini yang amat sangat bahaya. Mestinya Ramadan itu bulan ketakwaan, penjagaan, malah nyemplung ke kubangan syirik yang dosanya malah habis-habisan. Sambat datang tiang sing mati niku sedeke cilik napa gede? Lho sedeke gede lho niku. Sementara kita sampun dipun paringi sumerap napa resiko syirik gede. 1, dosane enggak di ngapura. Tiang loro untuk panggah senut-senut diobati, panggah ramari-mari senut-senute wis nganti perda nyeri pira-pira ram mempan terus pun dirasane. Enteng tapi nggih wabot niku lara napa? Lara untu. Enteng tapi wabot. Enteng tapi nggih wabot. Itu saja sudah berat, bagaimana sampai di alam kubur itu tidak diampuni? Hanya semata utang belum dibayar saja wis panas. Bagaimana kalau benda itu haram? Apakah nggak malah membakar? Yang utang itu asal boten? Asal. Nabi nate utang boten? Lho nate. Itu boleh, tetapi itu hanya semata belum dibayar saja sudah panas. Lek haram terus pundi? Oh, panggih menganga to nggih. Membakar. Itu berat. Sangat mengerikan. Itu kondisi ada di alam kubur. Ada nikmat dan siksa. Makanya orang mati sudah tidak berdoa jangan dititipi. Makanya bila kita butuh doa, ndonga dhewe mawon langsung nyuwun dateng Allah, termasuk wonten waktu-waktu mustajab seperti malam ya akhir, silahkan memperbanyak doa. Langsung Allah turun ke dunia sesuai keagungannya. Paring ajang jembar, yuk sapa sing nyuwun diparingi, nyuwun ngapa-ngapura dipangapura, ndonga dikabulake. Kudune niku sing kita ramaikan kanthi bangun malam sampun ngantos malah meramaikan kuburan. Ini penting sekali untuk kita perhatikan, karena siapapun ketika Ramadan tiba itu semangat, cuma apabila kita nggak kenal jalan dan akhirnya salah jalan, keblasuk, nggak sampai kepada tujuan, jalan buntu ditembus malah raiso mulih, niku perkara bahaya. Itu tadi resiko pertama, syirik besar, 1, dosa tidak diampuni. Yang kedua, amal soleh tidak diterima. Yang ketiga, bila pernah beramal soleh dihancurkan. Kemudian yang keempat, vonis kubur, vonis siksa neraka nggak bisa ditolak. Yang kelima, nggak ada penolong. Yang keenam, pintu surga tertutup untuk dia. Naudzubillah min dzalik. Makanya mendekati Ramadan kita semakin ngati-ngati, karena kesyirikan ada di mana-mana. Berikutnya tema yang kita kaji malam hari ini, rangkuman tentang puasa. Minimal fungsinya untuk menyegarkan kita, semakin ingat, semakin segar, semakin tidak ragu apa yang kita kerjakan. Dan dengan disegarkan nanti akan semakin semangat. Ini bila dikaji merujuk ke kitabnya, ini sudah satu judul panjang. Ketika dirangkum
sempat tertulis 12 poin saja. Semoga apa yang telah kita pegang nanti kita bisa mengupas tuntas sampai habis. Pertama, makna puasa. Napa makna puasa? Al-imsak, ngempet, memiliki makna sabar sami. Al-imsak, ngempet. Makanya puasa juga diberi nama sabar. Wasta'inu bisobri wasolah, mintalah tolong kepada Allah dengan cara sabar, dengan cara memperbanyak puasa dan menegakkan sholat. Itu ngempet. Ngempet apa? Ngempet nafsu, supaya saben-saben kita sami wonten karep mboten gampang dituruti. Nafsu niku kan kemauan, pengen seneng. Sing sering mboten mikir halal apa haram, sing penting seneng. Kadang sak dek sak nyet, bagaikan membalik telapak tangan, instan seketika. Seringnya nafsu seperti itu. Dan setan itu selalu memprovokasi, mensupport, ngujuk-ngujui. Kalau kita nggak dibantu oleh Allah, kita tidak bisa. Makanya kita juga berdoa, wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Ya Allah, saya memohon pelindungan kepadamu dari jeleknya nafsu sing ngujuk-ngujuk kepada sing elek. Dan itu muaranya ujung-ujung itu adalah perut dan syahwat. Seneng yang ada ujung-ujungnya perut dan syahwat. Makanya dengan puasa itu tidak melayani keduanya. Perutnya juga tidak diisi, syahwatnya juga tidak tersalurkan. Kenapa? Proses ngempet. Setan ketika masuk lewat aliran darah itu dipersempit. Dziku majrasayatin bil atas wal ju'. Persempit jalan setan dengan cara haus dan lapar. Lah setan yang mlebu sedeng, niku harapannya dia tidak mengganggu. Akhirnya terbelenggu, dirantai. Lalu tujuan puncak yang kita kerjakan dari puasa adalah satu, pelaksanakan rukun Islam, adanya puasa. Yang kedua, hasil terbesar puasa adalah takwa, yaitu kemampuan menjaga diri, sehingga kita bisa kenal jalan surga, enteng melaksanakan penuh harap. Kita kenal jalan neraka, enteng meninggalkan penuh waspada. Semuanya bertumpu kepada Allah Ta'ala penuh dengan rasa cinta. Itulah namanya ketakwaan. Siapa yang punya, maka dia akan sukses. Apalagi masjid kita, napa nggih namine? Wa taqwa, masya Allah. Semoga takwa Allah hiaskan kepada kita sampai mati. Berikutnya nomor 1, dasar wajibnya puasa itu ada di Sahih Bukhari Muslim dan juga di Al-Baqarah 183 dan 185. Sengaja nggak saya tulis untuk meringkas. Apabila ingin melihat pasti, bisa dibaca di kitab Fikih Al-Wajiz tulisan Syekh Abdul Azim Badawi. Di sana dalilnya sudah berkumpul. Di sini saya tunjukkan rangkumannya saja. Di situ ada hadis. Yang pertama, bunyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha Muhammadur Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wa shaum Ramadan, wa hajjil baiti, aw kama qala Nabi sallallahu. Islam dibangun di atas 5. 1, ikrar 2 kalimat syahadat, 2, sholat, 3, zakat, 4, puasa, 5, haji buat yang mampu. Ini dasar pertama. Itu Sahih Bukhari dan Muslim, BM Bukhari Muslim. Kemudian Al-Baqarah 183 Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Insyaallah ayat ini sudah sangat masyhur. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana orang dulu juga diwajibkan puasa, yang dengan puasa kamu nanti akan terjaga. Lalu 185 di situ Allah menjelaskan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa-siapa dari kamu yang menjumpai Ramadan harus berpuasa. Berikutnya masuk nomor 2, fadilah puasa Ramadan. Qaf niku mutafaq alaih. Sahih Bukhari Muslim yang lafadznya sama, qaf mutafaq alaih.
Apa di situ isinya? Yaitu man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa sing poso Ramadan karena iman, tunduk kepada dan pengerjakannya berharap pahala, maka akan diampunkan apa yang berlalu dari dosa, selagi dosa besar dijauhi. Syirik dijauhi, membunuh dijauhi, riba dijauhi, zina dijauhi, ghibah, namimah, bohong nggih dijauhi. Pokok dosa sing gede-gede dipun doi, bila pengen dihapuskan dengan cara tobat, maka amal soleh harian nanti akan jadi pengampun. Ibaratnya awarget dipun dusi, dipun sabun, resik mboten. Nah begitulah. Tapi sabun mboten saged ngresiki kelete cet, saged mboten? Cet kelet wonten kulit disabun mak ilang mboten? Nah itu termasuk dosa besar. Itu pakai penghapus khusus. Kemudian pahala puasa diberikan langsung oleh Allah. Ini juga qaf mutafaq alaih. Yang di situ ringkasnya adalah semua amal anak Adam akan ia dapatkan langsung kecuali puasa. Maka Allah yang akan menyerahkan sendiri. Dan seringnya orang beramal itu adalah langsung bisa dirasakan. Tetapi ketika puasa, sesuatu yang dirasa malah hilang. Sesuatu yang dirasa malah nopo? Malah hilang. Tiang donga misalnya pun Rabbi Allahumma urzuqna rizqan hasana. Ya Allah, berilah saya rezeki yang baik. Tapi ketika puasa malah makan tidak, minum tidak, syahwat tidak, kan malah disapih toh nggih. Itulah ditabung, nanti akan Allah serahkan sendiri. Lalu berikutnya akan disediakan pintu khusus untuk orang yang berpuasa, namanya pintu Royan. Makna bahasa Royan itu nopo? Segar. Pintu kesegaran. Rawiya yarwa, Royan. Kesegaran. Orang yang puasa haus lapar, nanti ketika masuk pintu itu adalah full kesegaran, sehingga tidak ada kehausan sama sekali. Berikutnya nomor 3, supaya anak-anak juga dilatih untuk berpuasa. Perilaku pendahulu kita, terutama ibu-ibu sing anak mereka cedek kalih ibu, ari kala kewajiban poso teko, menika mboten semata sing dewasa menika poso, ning sing cik bocah-bocah nggih dilatih poso. Diberikan mainan, setiap kali ngerengek nangis nyuwun maaf di selimur nganti teko maghrib. Niki ibu-ibu kudu sabar nggih. Ibu-ibu kudu sabar. Itulah perjuangan seorang ibu yang luar biasa. Tidak ada, kalau orang itu masuk di dalam alam kerja, yang paling panjang waktu kerja kecuali ibu. Bapak-bapak lek kerja pinten jam nggih? 8 jam. Ibu-ibu lek kerja 24 jam. Hamil niku kerja mboten? Lho kerja lho hamil niku. Hamala yahmilu hamlan kan wonten tasrif nggih. Kan fiil ta niku. Kerja lho niku. Memberikan pasok makan lewat saluran pusar kan milih terus niku. Niku kerja. Makanya suami yang paling baik itu yang paling gati kepada istri. Kenapa? Kalau kamu kerja mek 8 jam, istrimu malah 24 jam. Apa gak mesak nih? Kadang malah tok pentelengi, tok seneni, tok kongkoni, ngoten nggih. Padahal mereka itu bekerja 24 jam. Termasuk ketika mendidik anak pun juga tetap kepada ibu. Makanya perilaku orang dulu ketika Ramadan tiba, kewajiban puasa tiba, ternyata ibu yang paling berperan untuk melatih anak-anaknya berpuasa.
Nek wonten Indonesia rata-rata bocah cilik dipun jak poso napa namine. Terus pun di sejarah kok dipun jenengi poso beduk niku. Krungu duk 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 ngoten nggih lho. Suara beduk ditabuh. Nggih, kita menawi ndamel basa lintu mbok pilih langkung sae malih. Napa? Kita mboten mempromosikan beduk. Kita mboten mempromosikan trompet, mboten mempromosikan lonceng. Kita mempromosikan Islam. Ada azan. Maka diupayakan ya kita bikin bahasa yang lain lah tentang puasa untuk anak-anak kita. Yang jelas dilatih semampunya, bekerja keras dan didoakan dan butuh sabar. Berikutnya nomor 4, musafir sebaiknya poso nopo mokel? Jawabnya lihat kondisi, karena kekuatan orang per orang itu beda. Ketika Nabi Islam sak rombongan iku safar, sing kuat ada, yang enggak kuat ada. Prakteknya ada yang kuat tetap puasa, sing enggak kuat mokel diganti di hari yang lain, dan mereka saling bantu. Sing kuat poso nggih mboten nyebeki datang sing mokel. Sing mokel nggih mboten nuduh, wah apa kuwate sok rada anu, kadang ngoten lho. Enggak, mereka saling bantu. Sing ra kuat malah mokel, sing poso rada lemes niku ternyata sing mokel niku malah banyak membantu beban-beban safar. Ya begitu. Makanya azam yang paling pokok itu adalah puasa. Buat yang safar itu ada keberatan, disitulah ada rukhsah. Setelah dicoba gak kuat, ya mokelo. Tapi sekira dicoba kuat, yang lebih baik tetap berpuasa. Rawahu Muslim. Berikutnya, nomor 5, orang yang hamil atau menyusui niku poso nopo ganti di hari yang lain, nopo bayar fidyah. Ibu-ibu sing hamil, ibu-ibu sing menyusui niku poso napa diganti di hari yang lain, mokel ketika Ramadan, nanti ketika sudah longgar kuat diganti puasa, atau fidyah? Jawabnya juga lihat situasi. Qafta niku Daraqutni niku hadisnya. Lihat situasi. Artinya apa? Sekira kuat puasa niku sing paling sae, walaupun hamil, walaupun menyusui. Wonten ibu-ibu sing hamil menyusui panggah kuat? Wonten kathah. Walaupun lemes, kadang bayi nggih ngringi, tapi kuat. Nomor kalih wonten sing boten kuat, sekira masih ada kemungkinan diganti yang lain, maka boleh mokel tapi diganti. Atau yang ketiga, ketika waktu penggantian habis, tak jijal ganti nganti Saban panggah ra kuat, Saban separuh panggah ra kuat, gek meh teko Ramadan ne, lautang kepungkur werong kebayar. Saiki apa ditam bayi. Apabila memang begitu, silahkan fidyah. Napa malah ibu programnya pun setiap tahun menika antara hamil dan menyusui. Tahun pertama hamil, 2 tahun berikutnya menyusui, tahun yang keempat hamil lagi, tahun 5-6 menyusui. Setiap dicoba panggah ra kuat, nganti sak bentek panggah ra kuat, mosok ape nunda utang poso nganti 10 posonan. Lah mek sesasi tok enggak kuat napa malah 2 posonan, 3 posonan. Maka untuk memastikan ya dicoba dulu. Dicoba dulu. Yang jelas kita punya niat kuat, berdoa, Allah akan memberikan kekuatan. Bila memang enggak kuat, ya silahkan terima fidyah. Yaitu terima rukhsah dengan bayar fidyah. Nomor 6, kadar fidyah. Napa ingkang kita bayarne ari kala mboten kuat poso, bayar fidyah. Yaitu bentuknya
memasak-masak lalu diundang 30 orang miskin dijamu sampai kenyang. Niki minimal. Masak-masak terus dipun undang tiang pinten 30 dicaosi dahar sampai kenyang, itu minimal. Dini-dini mengke sabebetipun caosi dahar kondur natase dipun caosi nopo dadi oleh-oleh nggih monggo. Tapi minimal nopo? Memberi makan 30 orang miskin dijamu dengan kenyang. Dimasakkan sehingga mereka nanti makan secara leluasa sampai kenyang. Begitu bahasanya, diundang. Bukan dibelikan, tetapi apa? Dimasakkan dan diundang. Berikutnya, siapa yang membayar fidyah? 1. Kakek-kakek yang sudah tua renta. 2. Nenek-nenek yang tua renta, gak kuat. 3. Orang sakit gak ada harapan sembuh. Yang keempat termasuk ibu hamil atau menyusui, dicoba panggah gak kuat, nganti waktu bayar qodho'i sampai habis juga gak kuat, itu juga silahkan untuk bayar apa? Fidyah. Itu diantaranya yang diganti dengan fidyah. Nah begitu. Berikutnya masuk yang ketujuh, masuk kepada rukun puasa. Namanya rukun itu bagian yang paling pokok dari sebuah rangkaian. Bagian sing paling pokok dari sebuah rangkaian. Lek bagian sing paling pokok niku wonten nggih tegar berdiri sempurna, tapi lek bagian sing paling pokok hilang nggih hilang. Rumah niku sing paling pokok napa mawon? Tiang bangun omah. Pondasi napa malih? Pilar penyangga tembok keliling napa malih? Atap. Telu niki masuk wilayah rukun. Lek sepeda motor napa rukune? Bagian sing paling pokok. Roda, kerangka, mesin. Nah sudah, bensin itu termasuk wajib. Jika dijenengi motor walaupun nganggur enek bensin, itu wajib itu. Nah di sini setelah kita memahami makna rukun puasa itu ada berapa? Ada 2. 1 niat. Sebagaimana hadis Sahih Bukhari Muslim, BM Bukhari Muslim, yaitu innamal a'malu bin niat. Amal itu dipengaruhi oleh niat. Mana niat? Qasdul qalbi lirikabi syai'. Hati punya maksud untuk melakukan sesuatu. Tiang dikatakan pun gadah niat niku menawi dos pundi? 1. Hidup. 2. Melek. 3. Sadar. 4. Punya kemauan. 5. Pengen melaksanakan kemauannya. 5. Pun gadah 5 niki masuk kategori niat. 1. Hidup, tiang mati mboten saged niat. Nggih mboten. 2. Melek, tiang sari mboten saged niat. Nggih mboten. 3. Sadar, tiang pingsan mboten saged niat. Yang keempat punya kemauan. Walaupun hidup, melek, sadar, tapi enggak ada kemauan juga enggak bisa niat. Lalu yang nomor 5, pengen melaksanakan kemauan. Menawi didefinisikan, niat adalah qasdul qalbi lirtikabi syai'. Hati punya maksud untuk melakukan sesuatu. Dan itu tidak usah untuk dilafadzkan. Lalu untuk puasa gimana niatnya? Niatnya adalah begitu menjumpai Ramadan, sudah ada kemauan kuat, aku puasa sesasi, ini pun niat. Mungkin setiap malam diperbaharui monggo. Mboten pun melu niat global, aku pengen menyelesaikan puasa selama 1 bulan. Begitu masuk waktu sahur, dahar, niku otomatis pun sadar aku sesuk puasa, bukti ini sampun melangkah kangge napa? Makan sahur. Kinten-kinten nuwun sewu, ibu ari kala menghidangkan sahur niku sadar apa mboten sadar?
Wah, aku mambengi lali ra niat. Lho wungu ora wungu, cepak-cepak ora cepak-cepak, nggih apa nggih sahur. Mune payo niat ngono ki jenenge pisan. Yaitu sadar untuk melakukan sesuatu. Oh sampun cepak-cepak sahur mosok dereng niat. Nek sare nggih monggo, mboten niat lho nggih. Pingsan monggo. Tiang sampun mati nggih monggo. Nah, selama hidup jelas punya kemauan, itu namanya sudah niat dan itu tidak usah untuk dilafatkan. Itu rukun pertama. Yang kedua, meninggalkan apa yang menjadi pembatalnya. Untuk mengetahui pembatalnya apa saja, kita masuk pada poin yang ke-8, pembatal puasa. 1. Makan dan minum secara sengaja, rawahu Muslim. Sejak terbit fajar nganti matahari tenggelam, hari-hari sakmenika adzan subuh jam pinten? Sekawan punjul selangkung nggih. Niku sahure sak derengi. Begitu masuk subuh, disitulah start mulai puasa sampai matahari tenggelam. Sakmenika matahari tenggelam jam pinten? Jam 5 langkung 50 nggih. Sekitar. Selama itu dia meninggalkan makan dan minum secara sengaja. Tapi lek kelalen angsal mboten. Jenengan penate lali ping pinten? Ya kula nate pas poso kan ngeteni teng rumah sakit, wayah mulai diampirni. Kayak lumayan mawon, lumayan napa? Ya sate kalih gule lumayan nggih, rapatek tolah-toleh ngoten nggih. Begitu metu, loh, ini pada poso. Terus pundi? Batal napa batal? Lo lanjut. Bonus niku. Rezeki wis termasuk ratuku ngoten nggih. Ratu napa randu? Padha mawon. Ratuku randu-randuit ngoten. Wis ratuku randuit, enak, wareg, etes, ganjarane panggah penak lho nggih. Niku rezeki. Ning kena dipun dongane mboten. Muga-muga sesuk kambuh neh. Itu bila lupa enggak mengapa. Lalu nomor 3, muntah dengan sengaja. Mungkin kemasukan benda nopo, pengobatan kita dipun utah nih. Itu pembatal. Sebagaimana Ibnu Majah, Jim niku Jami' Shaghir, T niku Tirmidzi, D niku Abu Dawud, JH itu Ibnu Majah. Berikutnya nomor 4 dan nomor 5 pembatalnya adalah haid dan nifas. Ini spesial untuk ibu. Spesial untuk ibu. Misalnya pun maghrib kirang 5 menit tamunipun dugi, terus pun diposone. Posone batal ning pahalane mboten. Terus ibu mboten usah muring-muring lho nggih. Ngoten Bu nggih? Mboten usah muring-muring. Engko sanoke 5 menit sadurungipun magrib teko tamune muring-muring. Mengke kucinge diceluki, jangkrike diceluki ngoten ta. Terus pun nyeluki jangkrik. Mboten usah diceluki nggih jangkrike nggih. Ya alhamdulillah ala kulli hal ngaten mawon. Niku pahala mboten ilang. Sing batal namung posone, mengke poso malih tambah pahala. Mengke poso malih tambah pahala. Niku malah kesempatan. Semanten niki nifas. Kirang 5 menit bayaipun brojol, nuwun sewu lahir. Terus pun tiang dinyatakan nifas, ketuban sampun pecah dan kepala sudah mulai tampak. Itu namanya melahirkan. Nek tasih pendaran tok ning dereng kepala bayi menika keluar, menika nggih dereng. Itu tadi nomor 4 dan nomor 5, dan itu merupakan ijma kesepakatan dari ahli ilmu. Yang keenam, pembatal puasa adalah jima di waktu puasa. Jima maknanya perbuatan suami istri menyebabkan anak berkaitan dengan syahwat
Kelamin dengan kelamin itu namanya jima. Napa? Hukumane tiang sing jima wonten waktu puasa napa? Satu, tobat istighfar. Nomor kali poso dinten iku dijoli. Nomor 3, memilih dari beberapa pilihan mana yang dimampui. Telu menika hukumanipun. Napa pilihanipun? Saking denda khusus. Kita wangsuli malih, pertama kudu tobat, nomor kali poso dinten iku dijoli, nomor 3 bayar denda. Napa dendanipun? Memerdekakan budak. Mboten gadah puasa 2 bulan berturut. Oh, berat mboten? Mboten kuat. Nomor 3, memberi makan 60 orang miskin. Lek pangan mboten kuat disumbang. Golekne napa? Sumbangan untuk 60 orang miskin. Lek dipun wujudaken makanan nggih makan kenyang. Dipun wujudaken dhuwit mengke sepatus masak piyambak nggih uang senilai 30.000 napa pinten wallahu alam. Utawi menawi bahan makan nggih semisal cukup tiang kangge makan kuat hari itu wallahu alam. Itu tadi poin ke-8 tentang pembatal puasa. Berikutnya kita masuk pada poin yang ke-9, adab-adab berpuasa. Adab artinya peraturan bila dikerjakan dan ditradisikan menyebabkan amal semakin sempurna. Itu mana adab? Peraturan yang dikerjakan dilatih mendarah mendaging yang dampaknya perilaku semakin sempurna, semakin baik. Itu namanya adab. Napa mawon perbuatan yang dikerjakan orang yang berpuasa supaya nanti puasanya semakin sempurna. 1, makan sahur. Biasanya pun sahur jam pinten nggih? Nggih, kira langkung 1/4 jam cekap saderengipun subuh lah. Itu standar. Misalnya pun nggih setengah sekawan sampun wungu, mengke cepak-cepak. Mengke jam 4 kurang seperapat mulai dahar, jam 4 punjul 5, punjul 10 sampun cekap. Terus mengambil air wudu, mengke badhe subuh tasih wonten kesempatan maca Quran, istighfar dan semisalnya. Nggih sekitar niku lah. Sekitar itu diupayakan, itu adalah waktunya di akhir. Dan itu amat sangat dianjurkan. Karena itu diberkahi. Bila tidak punya apa-apa nanti meneguk saya air 1 tegukan, apa basa Jawane pun? Ngombe sak celegukan ngoten nggih. Nek mboten gadah napa-napa wonten namung banyu seteguk niku cukup. Pesan Nabi sallam, tasahharu fa inna fis suhur barokah walau bijarati ma'in. Supaya kamu makan sahur walaupun itu dengan setegukan dan itu diberkahi. Maknane pun berkah niku titik ning cukup. Napa berkah niku? Titik ning cukup. Secara teori banyu seteguk niku cukup mboten kangge ngopeni awak? Lah mboten cukup secara teori. Nek menawi dipun niati sahur diberkahi, kuat. Masalah Allah menika sampun berkehendak namung dawuh kun, walaupun tanpa sebab. Malaikat niku rasa mboten? Gedhe mboten? Niku pemodahan tak pinten kilo kira-kira? Wong jarak kuping kalih pundhake niku perjalanan 100 tahun. Nek lek butuh dahar ngoten tak pira ngoten niku. Ternyata mboten nate dahar ning panggah rasa niku menunjukkan kekuatan memang pemberian dari Allah. Maka termasuk sebatas kegiatan amal soleh yang dadi sebab. Yang paling utama menika ketaatan.
Menawi sampun taat Allah memberkahi walaupun sekedhik menika dipun damel cukup. Berikutnya, bila tersusul subuh maka yang boleh adalah minum. Sahur dereng cekap sampun kesusul napa? Subuh. Sing saged dipun tutukne napa? Senes dahar. Ning napa? Minumnya. Sebagaimana hadis di Jami' Shahih Abu Dawud dan Imam Hakim. Lalu berikutnya nomor 2, jaga mulut dan jaga tangan, rawal Bukhari. Artinya orang yang berpuasa jangan sampai berbicara ucapan yang jorok ketika obah-saobah tandang, jangan sampai perbuatan dosa. Makanya jaga mulut nganti dipun jak tukaran, mboten usah dilayani, katakan saja saya sedang berpuasa, itu rawal Bukhari. Adab ketiga, dermawan dan banyak tadarus. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dermawan, Ramadan langkung dermawan malih. Masalahipun kapan dengan rezeki mboten makan mboten minum, lera kangging banyak sedekah. Banyak sedekah. Biasanya kita sami lek Ramadan itu malah butuh kathah dana napa kathah sedekah. Dana membengkak nggih. Mestinya sedekah kita yang membengkak. Mestinya sedekah kita yang membengkak. Tapi tidak tahulah kenapa kok ternyata malah kebutuhan dapur yang lebih besar. Ya kalau memang kebutuhan dapur lebih besar untuk memperbanyak sedekah, monggo dalam bentuk makanan. Tapi nek semata mek kangge dhewe kudunipun nggih kita kedah mengoreksi. Mila monggo kebutuhan dapur semakin membesar napa masalahnya memperbanyak sedekah. Dina iki aku sing masak dum-dum, mengke sinten sesuk sing masak dum-dum. Nggih monggo. Insyaallah masak lezat menika monggo kemawon. Kenapa? Tiang sedekah sing paling sae nggih menika dipilihkan makanan yang paling dicintai. Berikutnya memperbanyak membaca Al-Qur'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketekan tamu istimewa selama Ramadan. Sinten? Jibril. Napa kiyatane? Rasul sing maca, Jibril kang nyemak. Nganti Imam Syafi'i mereka pun hafal, menguasai bahasa Arab, mampu membaca dengan cepat, sedina Quran khatam ping kalih. Sak jam niku 4 juz. 7 jam setengah pun 30 juz. 15 jam khatam ping kalih. Tiang riyen mereka kemampuan membaca mereka kuat. Boten kados sinten ngoten mengke entuk sak halaman ngeluk boyok. Malah njembreng napa ne? Napa dilakban ngoten nggih? Ya semoga saja kita punya niat kuat. Bila niat kuat, insya Allah nanti Allah akan membantu. Sampai ada yang buta karena kuatnya niat membaca, itu ternyata waktu membaca itu tidak buta, nanti selesai buta lagi. Kenapa kok bisa begitu? Janji Allah, siapa yang punya mujahadah akan diberi. Tapi ya kita walaupun memperbanyak membaca itu iya, tetapi jangan sampai kita ketinggalan kandungan makna. Kalau Imam Syafi'i itu bisa sehari khatam 2 kali, 1 bulan 60 kali, niku sifatipun namung baleni pun menguasai bahasane. Kayak kita sami dereng menguasai bahasane, mungkin nggih masyarakat pun kurang. Mila sampun ngantos keilmuan mereka ditinggalkan. Maca nggih maca, akeh nggih akeh, ning sampun ngantos keilmuan ditinggalkan. Yang keempat, adabnya supaya begitu maghrib tiba supaya segera berbuka. Pun tunda, engko dhisik, pun ngoten nggih. Segera mawon. Walaupun itu dengan tegukan air. Sing paling sae are kala tiyang buka niku napa ingkang dipun dahar. Lek saged rutop. Rutop niku kurma metil keng wit. Sing dereng dipepe. Nah, kene goleke nyanti. Enae mek jalan kurma ngoten lho.
Endi kurmane. Nandur ya ora mateng apa mau wong ngoten. Nggih badhe pesen teng mriku ya biayane nggih larang. Lah wayah kondur umroh ngaten mungkin mundut, mungkin teka ngomah di kulkas asik mungkin ngoten nggih. Sing si atos kemampu ngoten niku. Niku masuk kategori rutop niku. Ning sing kathah beribadah niku sampun kurma mateng di keringkan malih kemlidik ngoten niku. Walaupun macamnya itu banyak sekali, ada yang tetap empuk pun juga ada. Tinggal nggih nari duite mawon nggih. Nari duite mawon. Ya duite namun titik nggih. Titik murah nggih, kemlidik ngoten nggih. Apabila ndak ada, ya minumlah. Dan orang sekitar kita spesial punya menu istimewa ketika berbuka. Napa niku? Kolak nggih monggo kemawon. Ning segera dalam artian maghrib tiba dan dikonsumsi ning mboten keseso nganti keselak mboten nggih. Adzan tetap dijawab. Mengke begitu jamaah rumiyin sampun ngantos begitu dahar langsung kenyang. Weteng dereng siap. Sing paling sae minum beberapa butir kurma, memakan beberapa butir kurma diminumi. Setelah itu nanti sholat jamaah, areka sampun cekap lagi dahar. Diupayakan buatan es. Biasanya pun kerso es nggih. Es niku sing seneng mulutipun ning sing susah wetengipun niku lho nggih. Seger niku wonten mulut, ning weteng niku sing susah. Napa? Saged diserap niku lek anget. Kerja perut niku saged menyerap menawi ingkang dipun konsumsi niku napa? Anget. Lek anyep niku tidak ngenget dhisik. Sehingga kerut kerja 2 kali. Niku berat. Mila menawi kepareng kala caos anjuran sampun ngantos ingkang dipun konsumsi napa? Es. Standar mawon lah, rada anget titik mboten napa-napa. Ning sampun ngantos es. Es niku nggih kangge nyimpen nek kulkas ben amoh ngoten mawon. Mengke badhe buka nggih jam 4 dipun tokne ngoten nggih. Mengke magrib dugi sampun napa? Anyepipun ilang. Nggih ngapunten, kadang kita sami enggak ada selera anyep-anyep nggih. Monggo ning sing mesane napa? Madaranipun. Tiang menika sampun kena madaranipun to sampeyan bingung to nggih. Menika kekuatan wonten weteng masalah secara sebab. Berikutnya nomor 5, supaya berdoa. Doanya dengan zahabat dhama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Nah begitu. Zahabat dhama'u haus telah hilang. Wa batallatil uruku urat telah basah. Wa sabatal ajru insyaallah, pahala tetap insyaallah. Dan jangan lupa ketika mengkonsumsi bismillah dulu supaya setan buatan melu nyerobot tiang dahar buatan muni bismillah, setane katut. Mereka nggak teranggap ngingoni setan. Pantas buatan setan dingoni. Ya, tidak pantas lah. Berikutnya yang ke-10, perkara yang boleh bagi orang yang berpuasa. 1, mandi. Tas kondisi panas gerujukan buatan nopo-nopo. Ini sama ngantos bibir melu kelamat-kelamat ya. Rujukan semata. Niku mengke ruangan dalam tubuh niku wonten titik-titik air wonten udara mereka saged mengembun. Kados kondisi panas bis mlaku wonten ngajeng udan tawres wonten sandeng sopir sinten? Kernet napa tugasnya kernet? Ngelapi njaba napa jero sing dilapi? Njaba ngene iki kok otomatis sing dipun lapi kernet njaba napa jero? Wonten napa nih? Wonten banyu nek pundi? Bocor kocone nggih. Wonten niku titik-titik air di udara kering ketika dingin itu nanti akan mengembun, maka malah nempel kaca malah peteng. Tubuh kita juga begitu. Ada ruangannya ketika panas ya kering, tapi ketika di luar itu digerujuki wonten jero nika mengembun, saged diserap malih krasa napa? Seger, angsal ngoten niku.
Itu namanya mandi. Yang nomor 2, berkumur dan istinsyak, kemu kalih nyedot teng irung. Senajan to poso angsal ning sampun ngantos nemen rawu Abu Dawud. Yang ketiga, bekam buat yang mampu. Nate bekam wonten pas poso napa dereng? Lek kuat monggo, lek mboten kuat wonten angsal. Rawal Bukhari. Yang nomor 4, ciuman suami istri dan semisalnya asalkan syahwatnya terkendali. Ciuman suami istri dan semisal, tapi dengan syarat nopo? Syahwatnya terkendali. Lek mboten terkendali mboten angsal, tapi lek terkendali monggo. Boleh-boleh saja. Qauf niku muttafaq alaih. Nomor 5, termasuk yang boleh adalah masuk waktu subuh kondisi junub dereng sempat mandi. Mungkin setengah papat perbuatan suami istri, jam 4 kurang seperempat ndadak ngenget sing butuh dinget, cekap sahuripun begitu selesai krungu adzan huyuh rong adus ki mengke. Nika mengke aduse wonten subuh monggo. Aduse wonten subuh monggo. Ning senes tandange lho nggih. Senes tandange ning napane? Aduse mawon bila sudah masuk subuh itu boleh, bukan pekerjaannya. Bukan pekerjaannya. Nah, itu boleh. Qauf itu juga muttafaq alaih. Nomor 6, poso wisol. Buat yang membutuhkan, yaitu maghrib mboten dahar, ngisa mboten dahar, jam 12 bengi mboten dahar, nganti sahur malih niku kangge sing butuh monggo. Dados 24 jam makan hanya sekali. Poso nyambung niku mboten lebih dari itu. Ning niku kangge sing butuh mawon. Kita sami butuh mboten? Ngenteni maghrib ra teko-teko ngoten lho nggih kok malah butuh niku. Suwira maghrib malah ngarep-ngarep. Lah wisal niku maghrib mboten dahar, ngisa mboten dahar, jam 12 bengi mboten dahar, lage sahur. Niku kangge sing butuh mawon. Sinten tiyang sing butuh? Nggih mungkin syahwat bergejolak ning dereng bisa disalurkan. Mungkin badhe menikah dereng entuk utawi safar sendirian sehingga tidak bisa disalurkan. Nanti apabila makan nanti syahwat bergejolak, silahkan saja wisol untuk mengendalikan apa? Syahwatnya. Tapi itu buat yang butuh. Yang ketujuh termasuk boleh adalah siwak, gosok gigi, parfum, minyak rambut, celak, tetes mata, obat semprot, itu boleh. Karena itu semua walaupun ada titik-titik di udara yang terhirup, tapi itu bukan minuman, tetapi itu adalah barang yang ada di udara, itu boleh. Termasuk menaik kita nate umroh wonten bulan Ramadan pas kondisi panas, kipasipun kan full semprot to nggih, nganti ketok berkabut ngoten niku. Niku kan titik-titik udara kan sangat banyak sekali di udara. Kesedot nggih mboten napa-napa. Bapak mboten wonten sipatipun tiyang menika minum uap mboten wonten nggih. Minum nggih minum banyu. Minum uap niku nggih mboten wonten. Napa uap niku? Titik air yang ada di udara yang disemprotkan. Itu boleh-boleh saja dan itu bukan termasuk minum. Berikutnya yang ke-11, ketika Ramadan telah tiba, maka di sana ada puasa Syawal. Diupayakan puasa Syawal itu setelah berlalu hari pertama, karena memang hari pertama itu tidak diperbolehkan. Dan fadilahnya adalah sapa sing poso Ramadan lalu mengiringinya 6 hari di bulan Syawal, maka dia dianggap puasa selama satu tahun. Kemudian yang terakhir ke-12 adalah iktikaf. Itulah intisari puasa Ramadan, 10 hari yang terakhir, terutama di waktu yang ganjil, lek saged 24 jam kali 5 hari. Hari ke-20 masuk 21,
hari 22 masuk 23, hari 24 masuk 25, hari 25 hari 26 masuk 27, hari 28 masuk 29. Niku praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam bar subuhan hari ke-20 nganti malam masuk 21 lan subuh malih. Niku mananipun sehari. Mengke mulai malih nggih menika hari ke-22 subuh masuk tempat itikaf nganti malam dugi isuk malih. Niku masuk kategori 2 hari dan itu berikutnya. Kalau bisa 10 hari full. Kalau tidak bisa di waktu yang ganjil. Lek 24 jam dari sakit terus pundi? Kabare malam ganjil bar traweh, ya nggih monggo kemawon. Kabare malam ganjil bar traweh kondoriyin, mungkin jam 12 balik. Ya pancen sanggupipun ngoten nggih monggo kemawon. Tapi selagi kita pengen yang sempurna adalah berapa? 24 jam itu masuk kategori sehari, sehingga ketika memilih hari ganjil yaitu 24 jam kali 5. Apa kegiatan itikaf? Tinggal di masjid, memperbanyak ketaatan, sholat, baca Quran, doa, zikir, majelis taklim, monggo. Pembatal itikaf nopo? Jima nang masjid kesepen mulih. Nah niku batal niku mangkel nggih. Itu batal. Atau keluar tanpa sebab. Tapi kalau keluar ada sebab, semisal ke kamar mandi atau semisalnya, gak jadi masalah. Nah itu upayakan kita semuanya itu melaksanakan. Kenapa? Karena besarnya fadilah Lailatul Qadar, amal soleh kita di malam itu bila berbarengan dengan turunnya fadilah Lailatul Qadar, nilai pahala kita seperti ibadah selama 1000 tahun, dan itu ditempuh dengan waktu yang sebentar. Karena besarnya fadilah supaya kita mengupayakan, dan Nabi SAW itu termasuk sampai mengencangkan ikat pinggangnya, maknanya menjauhi pergaulan urusan keluarga untuk banyak tinggal di masjid. Demikian yang kita kaji pada malam hari ini untuk menyegarkan ingatan kita. Kita mau berpuasa dengan tema berpuasa. Semoga apa yang telah kita kaji nanti akan semakin segar, semakin semangat, dan kita bisa berpuasa lebih baik daripada yang sudah berlalu, dan Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa. Ada tanggapan? Disilakan. Poin yang nomor 8. Poin ke-8. Ya, orang itu kalau diinfus itu dimasuki gizi-gizi atau vitamin tapi lewat aliran darah. Itu membatalkan puasa tidak? Diinfus masuk kategori sakit. Apabila tidak kuat puasa dengan diinfus akhirnya kuat puasa, berarti infus itu termasuk jenis makanan, nggak boleh. Tapi apabila infusnya itu mungkin bukan pengganti makan dan minum, ya monggo kemawon. Tapi sebaiknya kalau memang itu diinfus itu biasanya sudah masuk kelas berat. Dan seringnya infus itu ya pengganti dari makanan. Allah alam. Apa lagi? Sikat gigi pakai pasta monggo. Niku kan di luar, kan nggak sampai masuk ke kerongkongan. Menyegarkan mulut gak apa-apa. Nanti sisa-sisa air di rongga mulut bersama ludah tertelan gak masalah. Itu cuma sisa-sisa. Gak masalah, boleh-boleh saja. Di balik itu tiang sikatan wonten odol, napa wonten odol ditelan kayak mboten wonten to nggih. Panggih mboten enak. Gak apa, gak masalah. Di balik itu juga ndak usah repot mencari tisu, nanti berkemu dadak di tisu ini jero ngoten nggih. Wah, niku malah merepotkan ngoten niku lho. Ndak usah. Dikumuri keluar, ada yang tersisa nanti bersama liur tertelan gak masalah. Itu sesuatu yang wajar terjadi dan itu tidak dikatakan minum, boleh-boleh saja. Yang lain? Monggo, nggak masalah. Nggak membatalkan. Termasuk tetes mata
rasane dugi kerongkongan mboten masalah, kan namung ngrasa angin mawon ngoten niku. Jenis benda, namung pengaruh rasa, gak masalah, boleh. Monggo. Istri saya tahun kemarin itu 1 bulan itu tidak puasa karena sakit. Terus dia berkeinginan menyahur. Padahal saya sudah sarankan sekarang sudah saran, saya sarankan untuk membayar fidyah. Tapi dia tetap berkeinginan untuk membayar Puasa. puasanya. Itu sebaiknya Lah dicobi kuat mboten? sampai hari ini masih dalam keadaan sakit. Oh, kalau nggak kuat nggak boleh. Kalau dicoba kuat monggo. Tapi dicoba nggak kuat bayar fidyah saja. Oh, seandainya setelah lebaran nanti itu monggo-monggo kemawon. Diupayakan sekarang bayar fidyah saja. Dini nanti itu ada kekuatan monggo. Karena sekarang itu sudah mau habis, jangan sampai kewajiban bertumpuk-tumpuk. Karena Allah tidak membebani puasa itu setahun itu sampai 2 bulan. Masih? Sekira cukup itu yang kita kaji. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Bila benar semata dari Allah, bila salah memang kita banyak kekurangan. Semoga Allah membimbing kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.